Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi teman-teman di kelas AKM 2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang utang jangka panjang lagi pada bagian kedua. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan utang jangka panjang bagian pertama. Ini adalah lanjutan dari pembahasan utang jangka panjang bagian pertama kemarin ya. Masih terkait dengan utang obligasi, insya Allah dari awal sampai akhir. Kita lihat yang materi pada bagian pertama itu kan berkaitan dengan pencatatan ketika kita menjual atau mengeluarkan obligasi, dan juga ketika obligasi itu dijual berdasarkan pesanan atau dikeluarkan berdasarkan pesanan. Itu adalah esensi materi untuk yang pertemuan bagian pertama. Kemudian di bagian kedua ini kita akan lihat beberapa kondisi di mana ketika obligasi ini dijual tetapi tidak tepat ya pada tanggal pembayaran bunganya, karena obligasi itu berbunga, dan bagaimana cara untuk prosedur akuntansinya ketika kita itu menjual obligasi tetapi tidak tepat pada tanggal pembayaran bunganya. Maka apabila terjadi hal yang demikian, pembeli obligasi ya harus membayar bunga berjalan sejak tanggal bunga terakhir yang diterima oleh penjual obligasinya gitu, sampai dengan tanggal ketika obligasi tersebut dibeli oleh si pembeli atau tanggal penjualannya, kalau kita melihat dari sisi kacamata penjual seperti itu. Nah, kemudian untuk amortisasi agio atau disagionya tentunya dicatatnya setiap bulan, pada setiap tanggal pembayaran bunga atau pada setiap akhir periode bersama dengan jumlah penyesuaian. Ini ada contoh soal di PT Risa Fadila pada tanggal 31 Desember. Dia memutuskan untuk mengeluarkan obligasi ya, pada tanggal untuk tanggal 31 Desembernya dia baru merencanakan untuk mengeluarkan obligasi. Nah, kemudian dia telah mengeluarkan obligasinya ini tanggal 1 Mei ya, sebesar 1 juta rupiah, bunga 10% per tahun, jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2011. Nah, bunga obligasi ini dibayarkan per tanggal 1 Mei dan 1 November. Jadi 1 tahun 2 kali dibayarkan bunganya pada 1 Mei dan 1 November. Kemudian belum sampai dengan tanggal jatuh temponya, obligasi ini bisa dijual per tanggal 1 Juli 2006 ya, dengan harga 1.029.000, yaitu harga jual dikurangi dengan biaya penjualan. Jadi pada tanggal 1 Juli obligasi ini dijual dan harga jualnya 1.030.000, tetapi timbul biaya penjualan sebesar Rp1.000, maka penjual hanya akan menerima 1.029.000 ya. Kemudian ditambah dengan bunga berjalan untuk jangka waktu 1 Mei-nya sampai dengan 1 Juli. Karena kan tadi obligasinya itu dikeluarkan 1 Mei, kemudian dijual ya sampai 1 Juli. Kemudian PT Risa Fadila ini menggunakan tahun kalender. Amortisasi agreement yang dicatat setiap akhir periode, akhir bulannya. Ini adalah cara untuk menghitung umur obligasinya. Jadi tahun 2006 ini kita menghitung umur obligasi sampai dengan jatuh tempo ya teman-teman. Jatuh temponya pada tahun 2011. Nah, di sini umur obligasinya terhitung mulai bulan Juli ya, karena baru dibeli bulan Juli, baru dikeluarkan bulan Juli, sampai dengan Desember itu ada 6 bulan. Tahun 2007, 8, 9, 10 ini 12 bulan ya. Kemudian di tahun 2011 ini jatuh temponya sampai Mei ya, sampai 1 Mei, sehingga yang dicatat hanya sampai Januari, Februari, Maret, April. Hanya 4 bulan saja dengan total bunga untuk bunganya ini sejumlah 58 bulan untuk jatuh tempo bunganya ya, bunga berjalannya. Oke, karena ini videonya cukup menutupi, Bunda ini akan turn off kameranya. Oke. Kemudian di sini ada perhitungan obligasi sejak tanggal dijual sampai dengan
tanggal jatuh tempo. Agio-nya adalah dari ini tadi ya, selisihnya kan tadi nilai nominalnya hanya 10 juta, tetapi ketika dijual dia di angka 1.029.000. Jadi kursnya melebihi dari harga pasar, sehingga selisihnya ini selisih lebih atau agio. Agio 29.000 diamortisasi selama 58 bulan ya, selama periode obligasi sampai dengan jatuh temponya, sehingga per bulannya diamortisasi tinggal dibagi 29.000 dibagi dengan 58 bulan, maka amortisasi per bulannya adalah Rp500. Nah, pada tanggal 1 Juli, ini tadi kan waktu kita menjual obligasinya. Setelah kita memperhitungkan begitu ya, dari berapa jumlah uang yang akan kita terima dari hasil mengeluarkan utang obligasi itu kita akan melakukan penjurnalan dari tanggal untuk transaksi penjualan obligasi per tanggal 1 Juli 2006 ya. Jadi penjualan obligasi ini harga jualnya tadi adalah 1.030.000 dikurangi biaya penjualan. Nah, biaya penjualan ini dibayarkan oleh penjual atau dibebankan kepada penjual. Jadi ini sifatnya biaya ini mengurangi dari harga jual obligasinya. Jadi kita hanya menerima 1.029.000. Kemudian kita ada bunga berjalan yang harus kita bayarkan kepada pemilik sebelumnya, gitu ya. Nah, bunga berjalan yang harus kita terima, harus kita terima ya, karena kita mengeluarkan obligasinya baru 1 Juli, padahal obligasinya itu dibayarkan bunganya setiap tanggal 1 Mei ya, dan juga 1 November kalau nggak keliru ya tadi. Jadi 1 Mei ini kita sebenarnya juga harus menghitung bunganya. Jadi mulai Mei, Juni ya, karena 1 Juli sudah kita jual, jadi Juli tidak diperhitungkan, hanya 2 bulan saja. Maka di sini 2/12 dikalikan dengan bunga obligasinya, dia ada rate-nya sebesar 10% per tahun dikalikan dengan nilai nominal obligasinya. Total dari bunga berjalannya 1 Mei sampai 1 Juli adalah 16.000 sekian. Sehingga uang yang akan kita terima adalah sejumlah Rp1.029.000 ditambah dengan 16.000 sekian. Sehingga kita terimanya Rp1.045.666,67. Jurnalnya, karena kita mengeluarkan obligasi, maka kita akan mendapatkan modal, kita mendapatkan uang kas, begitu ya. Kasnya bertambah sejumlah uang yang kita terima. Kemudian utang obligasi kita juga bertambah sejumlah nilai nominal Rp1.000.000. Kemudian ada agio karena kita menjual di atas harga pasar ya kursnya. Kemudian ada biaya bunga obligasi dari sini. Ini adalah bunga ya, bunga berjalan yang tentunya kita kreditkan karena sebenarnya ini adalah pendapatan bunga untuk kita, tetapi kita kreditkan menggunakan akun biaya bunga. Dalam artian ini sebenarnya kita akan mendapatkan biaya bunga ini, tapi masih dikredit karena asumsinya adalah belum kita terima. Kenapa? Karena nanti kita baru akan menerima itu ketika pembayaran bunga pada periode berikutnya, ini setelah 1 Mei yaitu 1 November. Berarti nanti kita akui pendapatannya pada 1 November, bukan pada saat kita menjual 1 Juli, begitu. Selanjutnya di sini apabila pada tanggal 1 November 2006 dia Risa Fadila ini tadi, 1 November itu adalah tanggal pembayaran bunga, jadi dia membayar bunga obligasi untuk setengah tahun, untuk 6 bulan ya. Maka menghitungnya tetap 6/12 kali 10% kali 1 juta sebagai nilai nominalnya, sehingga bunga yang dicatat tetap utuh 6 bulan, Rp50.000. Maka di sini biaya bunga obligasinya debit ya. Kita membayar ya, biaya bunga obligasi itu kita membayar Rp50.000 kepada si pembeli obligasi kita bayarkan begitu ya. Kemudian kas kita berkurang Rp50.000. Nah, di sini karena tadi kita sudah mengkredit biaya bunga sebesar 10.000 sekian begitu, maka sebenarnya real yang kita bayarkan untuk biaya bunganya itu tidak 50.000, tapi kita kurangkan dari yang tadi gitu, sehingga lebih rendah sebenarnya yang kita bayarkan. Kemudian setelah tanggal 1 November kita harus melakukan penjurnalan kembali pada tanggal 31 Desember
yaitu melakukan jurnal penyesuaian yang hubungannya dengan dua transaksi. Yang pertama mencatat bunga berjalan, yang kedua mencatat amortisasi agio. Baik, untuk selanjutnya tadi tentang pembayaran bunga berjalan untuk amortisasi agio obligasi ya pada tahun 2006. Jadi kita ngitungnya tetap dari bulan dimana terakhir bunga obligasi dibayarkan, yakni tanggal 1 November. Kemudian tentu karena kita di akhir periode kita menyusun jurnal penyesuaian, jadi bulan November dan bulan Desember ini kita hitung sebagai bunga berjalan ya, yang harus kita bayarkan kepada si pembeli obligasi. Jadi di sini 2/12 dikalikan bunga obligasi 10% dikalikan nilai nominalnya 1 juta, sehingga kita harus mencatat biaya bunga obligasi yang harus kita bayarkan kepada si pembeli obligasi. Maka di sini biaya bunga obligasi bertambah. Di sebelah debit, kreditnya adalah utang bunga obligasi yang bertambah di kredit ya. Ini bertambah, ini juga bertambah karena ini kita akan bayarkan ke si pembeli obligasi. Selanjutnya, jurnal penyesuaian yang kedua adalah kita mengamortisasi agionya. Nah, kita melakukan amortisasi agio itu sejak kita menjual ya, melakukan emisi obligasi, yakni pada tanggal 1 Juli sampai dengan Desember. Jadi menghitungnya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 6 bulan yang harus kita amortisasi per tarif amortisasinya ya. Per bulan amortisasinya ada Rp500. Jadi kita kalikan menjadi Rp3.000. Sehingga di sini kita jurnalnya adalah agio obligasi kita debitkan ya karena kita mengamortisasi, kemudian dikreditkan dari biaya bunga obligasi. Nah, mengapa ketika kita mengamortisasi agio obligasi ini biaya bunga obligasinya kita kurangkan? Karena pada sesungguhnya sebenarnya agio obligasi itu kan selisih lebih ya, sehingga biaya bunga yang sebenarnya terlihat tinggi begitu yang kita bayarkan setiap tahun 2 kali untuk pembeli obligasinya, itu sebenarnya dengan adanya agio obligasi ini dia berkurang begitu. Jadi biaya bunganya justru malah tidak sebesar yang kita lihat karena ada agio ketika kita melakukan emisi obligasi atau ketika kita menjual obligasi. Seperti itu teman-teman untuk amortisasi agio obligasinya. Selanjutnya di sini pada tadi sudah yang akhir periode 2006. Sekarang kita melakukan jurnal pembalik untuk utang bunga obligasi. Karena kan baru kita catat sebagai utang di tanggal 31 Desember 2006. Maka tanggal 1 Januari 2007 di periode berikutnya kita harus membuat jurnal pembalik untuk utang bunga obligasinya ini. Jadi nantinya ada pembayaran bunga per tanggal 1 Mei 2007 dengan bisa dicatat dengan cara yang biasa. Di sini jurnal pada tanggal 1 Januari adalah utang bunga obligasi ini pada debit ya. Jadi kita balik teman-teman. Kreditnya adalah biaya bunga obligasi. Jadi karena jurnal pembalik, jadi dari jurnal penyesuaian yang awalnya biaya itu di debit jadi di kredit, kemudian yang di kredit jadi di debit, semacam itu. Kemudian selanjutnya di tanggal 1 Mei dan 1 November kita juga akan membayar lagi bunga obligasinya, perhitungannya sama dengan perhitungan biaya bunga obligasi di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian setiap tanggal 31 Desember, jangan lupa kita mencatat bunga berjalan yang belum dibayar bulan November Desember 2 bulan ya. Kemudian melakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat biaya dan utang bunganya, serta mencatat amortisasi agio. Di sini yang berbeda adalah amortisasi agionya 12 bulan, karena untuk di tahun ini kan kita belum, di tahun ini adalah tahun kedua setelah kita menjual obligasi, sehingga di sini utuh 12 bulan ya, dikalikan dari biaya dari amortisasi agionya. Nah, pada saat obligasi ini jatuh tempo, bagaimana cara kita mencatat
bunga serta pelunasan obligasinya. Jadi di sini tanggal 1 Mei itu adalah tanggal di mana obligasinya jatuh tempo. Kemudian kita menghitung terlebih dahulu bunganya. Bunganya adalah 6/12 kali 10% kali nilai nominal atau 50.000 dengan nilai nominal 1 juta, sehingga total yang seharusnya kita lunasi adalah sejumlah 1.050.000. Karena ini kita memiliki utang obligasi dalam bentuk obligasi sehingga kita harus membayar, ya harus membayar. Dan di sini ketika kita membayar berarti per kasnya kita membayar 1.050.000, kemudian utang obligasi kita berkurang di sebelah debit 1 juta dan biaya bunga obligasi bertambah ya, di debit sebesar Rp50.000. Juga kita harus mencatat amortisasi agio sampai dengan bulan Mei, jadi dari Januari, Februari, Maret, April. Karena ini tanggal 1, jadi Mei-nya tidak dihitung. Sehingga di sini agionya adalah 4 bulan kali Rp500. Jadi amortisasi agionya adalah Rp2.000. Dengan pencatatan sama, ketika kita mengamortisasi agio pada debit, kreditnya biaya bunga. Selanjutnya, ketika obligasi itu ditarik dari peredaran, bisa dipisahkan menjadi dua metode. Pertama, bisa ditarik tapi tidak dijual kembali. Jadi nantinya kalau ditarik tidak dijual kembali, ya rekening utang obligasi itu didebit atau dihilangkan, dihapus, dienolkan sebesar jumlah nominalnya. Akan tetapi bisa jadi ketika kita sudah melunasi obligasinya, itu kita jual kembali, itu juga bisa. Nah, pada saat menarik obligasi, waktu kita melunasi obligasi itu nantinya kita catat pada jurnal di debitnya adalah rekening Treasury Bonds. Nah, Treasury Bonds ini bukan merupakan aset atau aktiva, tetapi merupakan pengurangan terhadap rekening utang obligasi. Jadi hanya rekening antara. Treasury Bond ini didebit sesuai dengan jumlah nominal obligasinya. Jika obligasinya nanti itu dijual lagi, berarti rekening ini dikredit dengan jumlah nominal. Jadi ketika dijual kembali, maka treasury bond-nya awalnya didebit jadi dikredit. Dan per nominal yang tertera pada jurnalnya itu sejumlah nilai nominal obligasinya. Ketika kita menjual kembali obligasi yang sudah kita tarik atau sudah kita lunasi, maka biasanya akan timbul selisih. Nah, selisih antara nilai nominal obligasi ini dengan jumlah uang yang akan kita terima dari hasil penjualan kembali obligasi yang sudah ditarik atau treasury bonds ini sama dicatat dan diperlakukan seperti agio dan disagio. Tergantung nanti harga pasarnya itu jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Contohnya di sini, obligasi dari PT Risa Fadila itu ditarik sebesar 200.000 dengan kurs yang saat itu berlaku 102%. Maka di sini kita menghitung ya, agio selama 6 bulan ya. Di sini 6 bulan amortisasi agionya. Ini 6 bulan dikalikan Rp500 per dari yang ditarik, ini hanya sebesar 200.000 dari total nilai nominalnya Rp1 juta. Sehingga di sini amortisasi agio selama 6 bulan hanya sebesar Rp600. Ini 6 bulan ini dihitung dari per 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Ya, jadi hanya 6 bulan saja. Julinya tidak dihitung karena transaksi ini terjadi di awal bulan. Selanjutnya ada pembayaran bunga berjalan. Jadi pada tanggal 1 Mei sampai tanggal 1 Juli itu karena ada bunga berjalan ya, bunganya dibayarkan Juli November, berarti dari Mei kemudian Juni itu adalah bunga berjalan sejumlah 2 bulan dikalikan 10% dikalikan dari nilai nominal obligasi yang ditarik hanya 200.000. Maka di sini pembayaran bunga berjalannya hanya 3.000. Kemudian setelah kita menarik dan memperhitungkan atas bunga, kita juga harus memperhitungkan laba rugi dari ketika kita transaksinya adalah penjualan kembali obligasi yang sudah dijual atau treasury bonds. Nah, dengan nominal obligasi yang ditarik hanya Rp200.000, kemudian agionya adalah
5.800 ya teman-teman, agio dari awalnya 5.800, kita amortisasi dari bulan per bulan ini dengan menggunakan proporsi perbandingan dari jumlah yang ditarik per jumlah nilai total nominalnya obligasi. Jadi di sini untuk yang tahun 2006 itu kan hanya diamortisasi 6 bulan, tahun 2007 12 bulan, kemudian tahun selanjutnya ada 6 bulan. Nah, di sini total obligasinya yang sudah total amortisasi agionya adalah 2.400.000 sehingga dari 2 juta kemudian dari 5.800 kemudian dikurangkan dengan 2.400 di sini total dari amortisasi agionya itu adalah 3.400 rupiah. Di sini tinggal ditambahkan saja ya antara nilai nominal dengan amortisasinya, maka ini disebut nilai buku obligasi. Nah, ternyata nilai buku obligasi 203.400 rupiah, tetapi kita melunasi sejumlah 204.000, sehingga kita melunasi lebih besar. Ketika kita melunasi lebih besar dari nilai bukunya, maka kita menderita kerugian sebesar selisihnya. Kemudian kita akan melakukan penjuralan ya dari agionya di tahun 2008. Kemudian di sini ada biaya bunga obligasi dan juga utang obligasinya dari kerugian tadi itu juga kita jurnal. Utang obligasi kita kreditkan karena sudah kita kita lunasi begitu, sehingga utang obligasi di debit pada rekening treasury bond, jangan lupa karena ini nantinya akan kita jual kembali. Ruginya, kemudian agionya, dan juga perkasnya kita membayar 204.000 rupiah. Nah, di sini setelah adanya penarikan obligasi itu nanti per tanggal 1 Mei dan 1 November itu kita membayarkan bunganya adalah 800.000 per bulan ya. 800.000 sejumlah dengan obligasi yang masih beredar. Karena kan yang beredar kan tinggal 800 ya teman-teman ya. 800 itu yang diperoleh dari satu tahunnya ya 12/12 begitu dikalikan dari 10% terus dikalikan dengan hanya sisanya treasury bond-nya itu seperti itu. Nah, di sini kemudian di amortisasi premium untuk tahun selanjutnya dan seterusnya tidak lagi 500 tetapi 400. Nah, 400 ini itu diperolehnya dari pengurangan 100 ini. Kenapa? Karena yang sudah ditarik adalah 200.000. Jadi di sini dikurangkan dengan amortisasi agio yang sudah ditarik tadi. Sehingga tidak 500 amortisasi agionya tetapi hanya 400 diperoleh dari 500 dikurangi dengan 100. Semacam itu. Untuk utang jangka panjang sampai di sini materinya teman-teman. Kita akan jumpa kembali di materi terkait dengan modal saham. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.